Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sedang bersama media dua pandangan wajib dipimpin. Oke-nya. Sebelum kita sama sebelum melanjutkan materi, cek dulu kehadirannya. Ipa, Akmal, Ramadan. Oke, ini ada beberapa yang tidak hadir disebabkan karena ada yang sakit beberapa orang dan tanpa penerangan satu orang. Semoga yang sakit diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul seperti biasanya. Kita pada hari ini tentang sistem persamaan linier dua variabel, di mana sistem variabel ini harapannya itu supaya nanti dengan menggunakan media papan SPMDP maka membantu untuk lebih mudah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel untuk mendapatkan nilai variabel X dan nilai variabel Y-nya. Oke, sebelum kita mulai materi, kita ekspresi dulu ya. Silakan berdiri. Oke, kita nyanyikan lagu profil belajar Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu kembali mengingatkan materi yang kemarin tentang persamaan linier. Di mana dalam persamaan linier itu ada yang dinamakan dengan variabel. Masih ingat variabel? Masih. Variabel itu menggunakan huruf atau menggunakan angka? Huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Kalau koefisien, sudah masih ingat? Menggunakan angka. Tapi angka itu di depan variabel. Terus nilai konstan apa itu nilai konstan? Yang mempunyai variabel atau tidak mempunyai variabel? Nilai konstan itu yang tidak mempunyai variabel. Oke, itu untuk materi, mengingatkan materi yang minggu lalu. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, persamaan linier dua variabel ini sebenarnya banyak contoh permasalahan yang bisa kita dapatkan. Contoh salah satunya, misalkan si A ke toko untuk membeli buku sebanyak 2, terus pulpen 3. Dia membayar seharga Rp15.000. Terus datang si B. Si B dia mengambil buku sebanyak 3. Terus dia mengambil pulpen sebanyak 5 dengan harga Rp25.000. Nah, dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel ini, maka variabel X dan variabel Y yaitu buku dan pensil bisa kita ketahui harganya. Satu pensil berapa harganya dan satu buku berapa harganya. Oke, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan daripada materi pada pagi hari ini yaitu bagaimana menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dengan alat beragam yaitu media SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel. Nah, aspek yang digunakan pada materi ini yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk pengetahuannya, kemarin sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan teori, dengan menggunakan langkah-langkah, ya kan? Nah, sekarang untuk keterampilannya, Ibu
Nah, untuk penilaiannya yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Jadi bergotong royong itu bagaimana kalian nanti menyelesaikan UPD dengan cara berkelompok, terus bernalar kritisnya bagaimana mengeluarkan ide-ide pada saat kalian mengerjakan LKPD dan pada saat presentasi nantinya. Oke, diingatkan kita sudah membuat kesepakatan yang sudah ditempelkan di sini tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan? Masih ingat ini ada 5 kesepakatan kelas yang kita sudah buat pada minggu kedua selama semester 1 ini. Nah, itu kesepakatannya, diingatkannya. Ini ada permasalahan soal. Jelas di belakang soalnya. Kalau tidak itu tulis di sini ya. Soalnya 4. Gelap, hujan, jadi tidak sementara. Oke, sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri dari 2 persamaan. Persamaan pertama 4x kurang 3y sama dengan 24. Persamaan yang kedua 22x dikurangi y sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan papan SPLDP? Coba diperhatikan. Yang baris pertama ini itu kita masukkan persamaan pertama berdasarkan koefisiennya. Sekarang koefisien x itu berapa? 4. Berarti nanti kita masukkan angka 4 di dalam kotak atau kita letakkan di dalam kotak SPLDP. 4. Kita ambil dari persamaan pertama semua ya. Sekarang adalah variabel x, ini miliknya variabel x, yang ini miliknya variabel y. Sekarang kita ambil nilai y-nya. Koefisien y berapa ini? Positif atau negatif? Negatif. Berapa? 3. Negatif 3. Kita masukkan di dalam kotak atau kita letakkan di dalam kotak sini. Nah, nilai konstan yang mana nilai konstan dalam persamaan ini? 24. Yang 24 itu kita masukkan di tengah daripada nilai konstan ini. Nilai tengah di sini, tengah-tengah kita masukkan ya. Ini 24. Oke, mengerti ini untuk persamaan pertama? Oke, hanya meletakkan angka-angka koefisiennya di dalam kotaknya. Sekarang persamaan kedua. Koefisien x berapa ini? 2. Koefisien x kita masukkan 2. Ini persamaan kedua. Ini miliknya persamaan kedua ya, baris kedua. Kita masukkan angka 2. Terus koefisien y kalau tidak ada angka ditulis itu menandakan berapa? 1. Dan di sini ada tanda negatif, berarti negatif 1. Nanti kita masukkan angka negatif 1 di dalam kotak atau papan SPLDP. Nah, selanjutnya nilai konstannya. Nilai konstannya berapa? 10. Berarti kita masukkan angka 10 di tengah nilai konstan. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Bagaimana mengisinya semua ini yang kosong? Coba diperhatikan. Kita kali silang. Yang ini ada kata kali silang. Kali silang berarti yang ini artinya kita jadikan 4 kali negatif 1. Positif kali negatif? Negatif. 4 kali 1? 4. Berarti negatif 4. Di dalam kotak ini nanti kita pasang angka negatif 4. Nah, sekarang yang ini bagaimana mendapatkan perkaliannya? Ada itu kita isi ya. Ini kita isi selesaikan 4 2 kali negatif 3 negatif 6. Lalu kita pasang negatif 6 di sini. Nah, untuk mengisinya ini kita kurangkan. Di sini selalu dikurang. Dikurang. Dengan memperhatikan tandanya. Kalikan tandanya yang di sini. Negatif kali negatif positif. Berarti di sini kita menjumlah, jangan mengurang. Berarti negatif 4 ditambahkan 6 berapa hasilnya? 2. Berarti nanti kita pasang angka 2 di sini.
negatif, kali negatif positif. jangan mengurangi sini, kita harus menjumlah. Negatif 6 ditambah 4 negatif 2. Negatif 2. Berarti kita pasangkan negatif 2 di sini. Oke, untuk variabelnya selesai dipahami? Paham nggak? Oke, kita masuk ke nilai konstannya. Nilai konstan ini pertama kita kalikan 24, sekarang kita akan isikan ya. 24 kita kalikan ke sini. 24 kali negatif 1 negatif 24. Kita pasang negatif 24 di sini. Terus yang ini berarti miliknya berarti 10 kita kalikan negatif 3. Negatif 30, negatif 30. Nah, sekarang dikurang. Negatif kali negatif Positif. berarti negatif 24 ditambahkan 30 hasilnya berapa? Nah, positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang bagaimana mengisi ini? Nilai konstan yang di sini kita kalikan ke variabel x dengan catatan dikali silang. Kali silang 24 kali 2 20 berapa? 8 tambah 8. Oke. Yang ini berarti ini. Berarti 10 kita kalikan ke 4. Berapa hasilnya 10 kali 4? Selalu dikurang. Karena di sini positif, di sini negatif, berarti positif kali negatif. Nah, berarti mengurang. 48 dikurangi 40. Sekarang kita sudah dapatkan X, Y, dan nilai konstan. Sekarang bagaimana menandai Ibu sudah bentuk kelompoknya? Yang agak naik silakan supaya berhadapan ya, langsung berhadapan sama temannya pakai kelompok. Tujuan daripada Ibu bentuk kelompok agar bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman sekelompoknya sehingga kita nanti mendapatkan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Itu tujuan untuk membentuk kelompok, berarti bisa mengeluarkan nanti idenya, bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya. Itu nanti ada menalar kritis, nanti ada penilaian tentang gotong royong dan menalar kritis. Oke, silakan dilihat. Bisa tuliskan sini supaya bisa kamu bersama. Dan tulis nama kelompoknya masing-masing. Lalu kerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan. Tujuannya supaya kalian bisa berkolaborasi, bisa mengeluarkan ide, bisa mengeluarkan pendapat sehingga tujuan pembelajaran nanti kita capai dengan maksimal. Yang tidak hadir jangan tutup teman-temannya ya. Yang hadir saja. Kalau cuma 3 orang silakan 3 orang. Kalau 4 ya silakan 4 orang. Moderator atau sekretaris dan yang lainnya adalah anggota. Ya. Bentuk kelompok ada ketua, ada sekretaris atau moderator dan yang lainnya adalah anggota. Jadi nanti pada saat presentasi kelompok A nanti sama soalnya dengan kelompok D. Dan nanti dia bisa mencocokkan jawabannya ya dengan kelompok D, bisa diskusi. Terus kelompok B sama dengan kelompok E. Kelompok C sama soalnya dengan kelompok F. Nah, nanti dengan menggunakan eliminasi dengan cara teori atau langkah-langkah, hasilnya nanti akan sama dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, coba diperhatikan ya, silakan bertanya. Negatif, positif, di belakang karena hasil perkalian kan positif berarti
2 ditambah 1 berapa? Nah, tandanya dulu, ingat tandanya harus dikali-kali. Terus nilai koefisien X, nilai variabel X-nya berapa? Yang mana dari yang mana? 6 dibagi 3. Oke, silakan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? Tadi negatif hasilnya positif, jadi harus dimulai. Oke, silakan berkolaborasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Bagian sama dengan 3, lalu samaan 2, X, 2Y sama dengan 2. Samaan 1, X-nya 2. Y-nya negatif 1, nilai konstannya 3. Dan persamaan 2, nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1, nilai konstannya 3. Habis itu dikali silang. 2 dikali 1 sama dengan positif 3. Silakan ditanggapi atau sama soal pertanyaan atau ada masukan dari kelompok variabel D. Ada masukannya atau sama? Ada pertanyaan atau ada pertanyaan beda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok variabel D ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, ada persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 3.
sama dengan negatif. 27 dikurangi 14 sama dengan 9. Untuk variabel X-nya, kita bagi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Untuk variabel Y-nya, kita bagi 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi, penyelesaiannya adalah 5,3. Oke, untuk kelompok variabel X karena soalnya sama, ada tanggapan atau mungkin yang kelompok lain juga bisa, atau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti gimana cara hasilnya, silakan diajarkan. 5, negatif 3, X-nya 5, Y-nya negatif 3. Ada pertanyaan? Sama? Oh, sama. Oke, beri aplaus untuk kelompok variabel C. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok sudah maju. Untuk yang pertama, orang penjelasannya 2,1 sederhananya. Mungkin kelompok yang sama soalnya, mungkin bisa dicek kembali kalau ada kekeliruan. Kalau sudah sama, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk kelompok variabel C, hasilnya 5, negatif 3. Jawabannya sudah benar dan sama soal dengan kelompok F. Sama? Kalau ada kekeliruan juga silakan dicek kembali. Mungkin ada. Dan KPD-nya dikumpulkan. Yang terakhir, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi? Ada yang beri kesimpulan? Ada yang bisa? Oke, silakan Aurean berikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, menggunakan media papan SLDK lebih mudah memahami penyelesaian SLDK dengan cara mempraktekannya secara langsung dan juga menggunakan alat peraga yaitu seperti papan SLDK. Oke, terima kasih kesimpulannya. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Oke, betul untuk kesimpulan yang diberikan oleh Mawar. Kesimpulannya untuk sistem persamaannya dua variabel dengan menggunakan papan SPRDP itu memudahkan kita untuk mendapatkan penyelesaian dari S dan nilai Y-nya ya. Oke. Untuk ingatkan untuk materi pertemuan minggu depan itu masih lanjutan dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan atau menggunakan metode campuran. Artinya kita menggunakan antara metode substitusi dengan metode eliminasi. Nanti kalau kita memecahkan masalah dengan soal yang sama, nanti hasilnya akan sama juga. Oke, Ibu ingatkan juga untuk persamaan linear dua variabel untuk persepsinya bahwa persamaan linear dua variabel itu persamaan linear yang mempunyai dua variabel dan pangkat terpilih dari variabel ini adalah satu mempunyai dua persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, cukup sekian untuk materi kita pada pagi hari. Namun Ibu menambahkan kembali mengingatkan kesepakatan kelas kita, apakah ada yang mau ditambah atau mau dikurangi kesepakatan kelasnya atau membantu dalam proses pembelajaran pada hari ini? Membantu atau tidak? Membantu. Oke, untuk kesepakatan kelas kita khususnya pelajaran matematika, kalau ada yang mau ditambah atau yang dikurangi, Ibu persilahkan. Ada yang mau ditambah dari? Tidak, sudah cukup itu? Oke. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.